Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, kesabaran, sehingga kita bisa kembali duduk di majelis ilmu di hari Ahad ini dengan tanpa ada suatu halangan apapun. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah dalam penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs, kaidah yang pertama yang telah kita pelajari bersama, agar jiwa kita ingin menjadi jiwa yang baik, agar jiwa kita ini menjadi jiwa yang bersih, jiwa yang bagus, maka perlu dilakukan pensucian jiwa. Karena terkadang atau bahkan kebanyakan manusia itu telah keluar atau terkotori, tercampuri hatinya dengan kotoran-kotoran. Dan di antara yang membuat kotornya hati manusia itu adalah perbuatan maksiat. Oleh karenanya hati itu perlu untuk dibersihkan, hati itu perlu untuk dirawat, diarahkan, sehingga jadilah hati itu hati yang mengkilat, hati yang bagus, hati yang bersih. Kalau hati itu sudah bersih, maka seluruh anggota badan pun akan menjadi baik. Karena sesungguhnya hati itu merupakan pusat kontrol dari semua aktivitas kita, ucapan, perbuatan, maka sumbernya adalah dari hati kita semuanya. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam diri manusia itu terdapat sekerat daging, apabila bagus maka bagus seluruh jasad, kalau buruk maka buruk pula seluruh jasad. Maka ketahuilah, kata Nabi, yang saya maksudkan dengan sekerat daging itu adalah hati. Kecil bentuknya tapi dia memiliki peranan yang sangat penting dalam mengendalikan semua ucapan dan perbuatan yang bersumber dari diri kita. Maka di antara sarana yang dapat kita tempuh agar jiwa kita menjadi jiwa yang bersih,
jiwa yang suci adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajarilah selalu tauhid, jangan pernah bosan-bosan untuk mempelajari tauhid karena ini sumber utama kesucian jiwa. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, kenali pula syariat-syariatnya melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian pahamilah dengan baik usulul iman, pokok-pokok keimanan, rukun iman. Itu dipahami dengan baik, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kepada para rasul, kepada kitab, kepada hari akhir, dan juga kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila usulul iman ini mapan di dalam diri kita, bagus dalam diri kita, ngerti mana hal-hal yang seharusnya kita imani dan mana hal-hal yang seharusnya tidak kita imani atau kita hilangkan dari diri kita, maka dengan begitu keyakinan kita, akidah kita akan menjadi akidah yang bagus, hati kita akan menjadi hati yang kokoh dan bersih. Ya, bagaimana tidak? Tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi hamba yang tidak pendendam. Kita akan menjadi hamba yang mudah untuk memaafkan. Kita akan menjadi hamba yang tidak mudah iri hati. Kita akan menjadi hamba yang tidak mudah sakit hati. Ya, sehingga jiwa ini terasa tenang dan lapang. Ya, itu pengaruh positif dari tauhid yang bagus yang mapan di dalam diri kita. Demikian pula dalam menghadapi nikmat atau sebaliknya ujian dan cobaan yang Allah berikan, maka dengan adanya keimanan yang kokoh, akidah yang kuat, maka kita tidak akan sampai salah dalam bersikap, demikian pula tidak sembarangan dalam berucap. Ya, bahkan kita juga akan jauh dari sikap suudzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian pengaruhnya tauhid di dalam jiwa manusia. Sangat besar pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jiwa ini dibersihkan. Itu salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan. Ya, tadi mengokohkan tauhid, kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang ditunjukkan atau dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan. Berikan ketakwaan kepadaku ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, tolong bersihkan jiwaku, bersihkan diriku ini, bersihkan hatiku ini. Ya, anta khairu man zakkaha. Engkau sebaik-baik zat yang dapat membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah walinya dan engkaulah yang hanya dapat dan engkaulah satu-satunya yang dapat melakukannya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mengambil ilmu dari sumber yang tepat, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai atau kita mempelajari Al-Quran dengan baik yang dengannya jiwa kita akan menjadi suci. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita tanpa ada yang ditutup-tutupi di dalam Al-Qur'anul Karim. Semuanya lengkap. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasannya Al-Qur'an itu hudan lil muttaqin. Kalau memang dipelajari betul-betul, ya kita kaji ayat demi ayat, ya kalau para sahabat mereka juga mempelajarinya. Bahkan setiap 10 ayat mereka belajar dari Nabi, icil per 10 ayat kemudian mereka berusaha memahami dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Dan Nabi telah mencontohkan Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala ditanya, Nabi itu seperti apa sih? Akhlak beliau seperti apa? Panjang kalau mau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dengan singkat Aisyah mengatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlaknya Nabi yang mulia sallallahu baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala atau akhlak kepada semua manusia, maka jawaban beliau kana khuluquhul Quran.
akhlaknya Nabi, apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi sangat memahami isinya dan Nabi betul-betul melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan atau anjurkan di dalam Al-Qur'anul Karim, sehingga yang didapatkan adalah ketenangan jiwa, kesucian hati, kemudian kemudahan dalam hidup, kelapangan dada, ya, dan di akhirat kelak juga akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga jamaah, jangan sampai kita kecolongan untuk tidak perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mentadabburinya. Harus ada waktu untuk tadabbur Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak sekedar untuk dibaca, tapi dipelajari dan dipahami. Kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga luangkan waktu kita dalam setiap harinya, ya, bukan hanya membaca satu ayat, dua ayat, satu lembar, dua lembar, satu juz, dua juz, tapi kita juga berusaha setiap hari untuk membaca makna atau tafsir dari ayat tersebut meskipun ringkas. Ya, bahkan sudah saya isyaratkan melalui HP pun kita dapat menikmati dengan nyaman tentang tafsir Al-Qur'an melalui tadabbur Quran. Tadabbur Quran yang ditulis atau yang di karya Al-Ustadz Al-Fadil Firanda Andirja hafizahullah taala. Ya, tentang tadabbur Quran, di situ kita dapat membaca tafsir Al-Qur'an. Ada 4 versi tafsir, yang paling ringkas adalah Aisaru At-Tafasir atau Tafsir Muyassar. Itu yang paling ringkas kita baca. Kita sempatkan satu hari, satu ayat, ya. 1 bulan berarti kita dapat 30 ayat, Masya Allah. Ya. Dan lakukan itu secara kontinu. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Tidak usah terlalu besar-besar targetnya. Lakukan dulu 1 ayat, 1 hari, kita baca, kita pahami. Ya, istiqomai selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin selama 1 tahun, kemudian silahkan dinaikkan levelnya. Dinaikkan levelnya menjadi mungkin 2 ayat atau 3 ayat. Karena kalau memang kita sungguh-sungguh mempelajarinya, memahaminya dan berusaha mengamalkannya, maka akan ada rasa penasaran terhadap ayat-ayat berikutnya. Karena kita merasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan yang jelas dan tepat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan penasaran bagaimana dengan ayat berikutnya, apa isinya, kemudian kita ingin untuk mengamalkan yang seruan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi dibaca, dipahami dan diamalkan. Itulah 3 tujuan diturunkan dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ittikhadhu al-uswati wal qudwah. Kita harus berusaha untuk mencari orang yang dapat kita jadikan sebagai panutan dan juga kita dapat jadikan sebagai teladan kita. Dalam hal ini, Al-Quran sudah memberikan petunjuk kepada kita. Siapa yang seharusnya kita jadikan sebagai panutan atau teladan bagi kita semuanya. Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 telah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Agar jiwa kita menjadi suci, maka jadikanlah seseorang itu sebagai teladan dalam hidup kita. Dan Al-Quran menunjukkan yang harus menjadi teladan kita itu adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tirulah, contohlah hal ikhwal beliau SAW dalam semua perkara. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menginginkan kebahagiaan dan keselamatan, ikutilah Nabi. Contoh Nabi. Gali, cari, baca, dengarkan bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia SAW yang telah beliau contohkan kepada kita semuanya, mulai dari ucapan atau perbuatan dan yang lainnya. Jadi kita pelajari, ya, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada buku khusus yang diringkaskan begitu dengan judul Sehari Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sehari itu Rasulullah ngapain aja gitu. Ya, sehari bersama Rasulullah SAW, ya, maka di situ disebutkan. Jadi beliau adalah teladan bagi kita semuanya. Dan beliau adalah idola kita semuanya. Ya, dan ini juga harus tertanam pada diri anak-anak kita. Jangan sampai
mereka mengidolakan artis tertentu, pemain bola tertentu, atau tokoh-tokoh tertentu. Tapi cukuplah Nabi yang mulia SAW sebagai idola bagi kita semuanya, sebagai panutan bagi kita semuanya, ya, orang yang kita cintai, kita sayangi, dan sebagai bentuk cinta dan sayang kita kepada beliau SAW adalah mempelajari sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari sunnah Nabi, pelajari tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya sungguh ada kebaikan yang sangat banyak. Kemudian kata Umar, liman kana yarjumaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, kalau mau menjadikan teladan, jadikanlah teladan Nabi, jadikanlah Nabi sebagai teladanmu. Kalau memang engkau menginginkan perjumpaan dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, dan menginginkan, ya, dan kalau engkau ingin perjumpaan dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, dan kalau engkau beriman kepada hari akhir, ya, engkau percaya bahwasanya hari akhir itu ada, wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus faedah bagi kita semuanya. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dianjurkan dalam setiap saat. Hendaknya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam setiap saat. Ya, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya terbatas pada mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak, ya. Kita melakukan sholat 5 waktu itu termasuk bentuk zikrullah. Kita membaca Al-Quran termasuk zikrullah. Kemudian kita mengamalkan doa-doa yang datang dari Nabi yang mulia SAW terkait aktivitas sehari-hari, mulai dari masuk rumah, keluar rumah, kemudian masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Ya, mau makan, setelah makan, maka itu semuanya ada tuntunan dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil jemaah, kita akan merasakan ternyata agama Islam itu sangat mudah dan indah, penuh dengan keindahan, ya. Kemudian qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini merupakan pokok yang paling besar, dasar yang paling besar di dalam mengikuti dan mencontoh Nabi yang mulia SAW dalam semua perkataan beliau, dalam semua perbuatan beliau, dan dalam semua hal ikhwal beliau. Ya, jadi benar-benar kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi sebagai tolak ukur kita di dalam berucap dan beramal. Ketika kita mau berucap, bagaimana Nabi? Apakah Nabi seperti ini cara ngomongnya? Ya, apakah Nabi itu suka dengan ngomong yang kasar, suka menyakiti hati orang? Ternyata tidak. Terus bagaimana perbuatan Nabi? Bagaimana Nabi itu, ya, ketika bermuamalah dengan orang? Ya, apakah suka memukul ataukah tidak? Ya, suka menggunjing ataukah tidak? Ternyata tidak. Ya, dan hal ikhwal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar pada diri beliau terdapat contoh teladan yang baik bagi kita semuanya. Wa qala Al-Hasan rahimahullahu taala, Al-Hasan maksudnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, salah seorang tabi'in beliau, qala qaumun ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam inna nuhibbu rabbana. Ya, di zaman kami ada sekelompok orang berkata, yaitu di zaman Nabi, di zaman Nabi yang mulia SAW ada sekelompok orang berkata, ya, mereka memberikan pernyataan, sesungguhnya kami mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa anzalallahu taala hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu jujur, bukan sekedar mengaku-ngaku saja, maka buktikan kalau memang cintamu adalah cinta yang tulus dan cinta yang jujur. Apa buktinya? Bagaimana cara membuktikannya? Ittabi'uni. Ikutilah aku. Maksudnya siapa? Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda benar-benar ngikutin Nabi, maka Anda telah jujur dalam kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sebaliknya, Anda mengaku cinta kepada Allah, tapi tatkala disodorkan kepada Anda, ini loh sunnah Nabi, inilah petunjuk Nabi,
ini tuntunan Nabi, kemudian Anda menolaknya, berarti cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala palsu. Karena Allah mensyaratkan ya bahwasanya kecintaan kepadanya dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu untuk dibuktikan ya ketulusan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah mengurusi kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita dari sejak kita belum lahir sampai kita meninggal dunia kelak. Allah urusi urusan kita semuanya. Allah urusi kebutuhan kita semuanya. Ya, bukan hanya satu dua orang, tapi seluruh makhluknya. Bukan hanya manusia, binatang-binatang pun diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit pun tidak ada rasa letih atau lelah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ya maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha kayanya Allah Subhanahu wa taala, dan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi dalilun ala sidqi mahabbatillahi ta'ala. Maka mengikuti Nabi ya, menjadikan beliau sebagai panutan ini merupakan dalil tentang jujurnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, bukti ya kejujuran cinta seorang hamba kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau. Li'annal ittiba wal iktida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sayr ala manhajihil qawim huwa ainut tazkiyati. Mengapa demikian? Karena jemaah mengikuti dan meneladani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam serta berjalan di atas manhajnya Nabi yang lurus, berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itulah sejatinya tazkiyatun nafs. Itulah inti dari tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus yang sesungguhnya adalah berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi intinya ada di situ. Ya. Jadi kalau kita ingin membersihkan jiwa kita, ingin mensucikan jiwa kita, maka caranya adalah dengan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, secara penuh ya, berusaha semaksimal mungkin untuk lebih dekat dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu jiwa kita akan menjadi jiwa yang bersih. Perlahan kita akan menuju pada jiwa yang bersih ya, dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinul wusulu ilaiha bighairi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin, kata Syekh, untuk bisa bersih dan suci jiwa kita dengan selain apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau mau kita cari jalan-jalan yang lain, cari cara-cara yang lain selain dari cara yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, selain dari apa yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yakinlah Anda akan gagal dalam membersihkan jiwa Anda. Ya. Sebagian orang akan disebutkan oleh Syekh nanti, cara mereka untuk mensucikan jiwa dengan cara mengurung diri di rumah. Tidak mau ketemu sama manusia. Kalau ditanya, kenapa? Sakit? Tidak. Sehat kok. Terus kenapa gak pernah keluar rumah? Saya sedang dalam proses pembersihan jiwa. Ya, mungkin setahun dia gak pernah ketemu orang. Ya, kalau agama lain biasanya istilahnya semedi, bertapa, ya, di gua menyendiri, ya. Dan kalau ditanya mereka punya dalil, dalilnya apa? Itu Rasul pernah juga menyendiri di Gua Hira. Ya, baca mereka Rasul bertapa itu. Ya. Nah, jadi mereka cari-cari dalil, cari-cari alasan. Ya. Itu terjadi di awal-awal Nabi melakukan itu. Kenapa? Jadi Nabi perlu untuk menenangkan diri beliau ya, sambil menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, karena apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah itu sangat bertentangan dengan hati nurani. Dan Nabi merasa sendiri.
ya, tapi hati beliau menolak, ini adatnya kok nggak bener, ya. Anak perempuan lahir lahir bayi, suaminya tanya, "Laki-laki perempuan?" "Perempuan." "Sini saya bawa." Langsung dikubur hidup-hidup. Itu bertentangan dengan hati nurani. Ya, wanita ketika haid dijauhi oleh suaminya. Dijauhi dalam artian bukan cuma tidak digauli, ya, dan memang tidak boleh digauli, tapi nggak diajak bicara, nggak diajak ngomong, bahkan diasingkan. Kalau nggak diasingkan, maka suaminya yang mengasingkan diri. Begitu selesai haid baru datang. Jadi wanita itu, ya, jadi seperti hanya tempat untuk pelampiasan nafsu syahwat saja. Oh, dalam Islam tidak, ya. Dalam kondisi haid, wanita pun, ya, dianjurkan oleh suami untuk tetap bersikap baik dengan istrinya, tetap berbicara yang baik, dan boleh juga untuk bercumbu layu selama tidak melanggar syariat, maksudnya tidak sampai menggauli istrinya, ya, dimuliakan betul. Kemudian kalau suami itu mati, meninggal dunia, maka si istri, si wanita tidak boleh mandi selama 1 tahun. Bayangkan, kepercayaan masyarakat jahiliyah, 1 tahun, bukan 1 pekan, bukan 1 bulan, 1 tahun jemaah. Sehingga begitu genap 1 tahun nih wanita nggak mandi, ketika disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sampai-sampai begitu saking senangnya setahun nggak mandi, ya, akhirnya nggak mandi dulu keluar rumah, burung lewat langsung pingsan. Burung lewat tuh langsung jatuh pingsan dia. Kenapa? Ada bau yang tidak sedap. Burung langsung pingsan. Setahun dia mau nggak main. Ya, bau apa? Bau macam-macam. Ya, jadi luar biasa masyarakat jahiliyah. Jadi Nabi itu merenungi tentang kaumnya, bukan melamun, mencari tempat yang tenang, kemudian beliau ingin merenung, ya, tentang kaumnya ini kok seperti ini. Minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian hingga akhirnya mulailah turunlah wahyu, ya. Kemudian wa yuhditsu a'immatud dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus. Lihat, para imam, para penyesat umat, para pemimpin, para, ya, pimpinan-pimpinan kesesatan, ya, mereka mencoba untuk menggunakan cara-cara baru ala mereka, ya, memunculkan cara-cara baru. Fi kulli zamanin, di setiap masa. Jadi dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu berubah-ubah caranya, ya, dalam rangka untuk membersihkan jiwa. Cara-cara ini kata Syekh, cara-cara yang mungkar. Kenapa mungkar? Menyelisih syariat. Yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus. Mereka mengaku-ngaku bahwasanya cara mereka ini, ya, ide mereka ini dapat membersihkan jiwa. Wa tuhadzibul qulub, juga dapat menjadikan hati itu jernih, bersih. Wa tuqawwis silah billah, sekaligus menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ila ghairi dzalika mimma yuqal, dan berbagai macam alasan yang lainnya. Wa yusuna bil inqita'i anil jama'ati wal khalwati fi amakin mudlimah. Dan mereka ini menyarankan kepada manusia untuk memutus hubungan dengan kelompok-kelompok yang ada, dengan golongan-golongan yang ada, dengan manusia semuanya sekalipun. Dan mereka menyarankan untuk khalwat. Khalwat itu apa? Menyendiri di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang khusus, yang gelap gulita. Ya, bertapa itu semedi. Watirdadi azkarin khossotin, dengan menyendiri di tempat yang gelap bersamaan dengan mengamalkan zikir-zikir khusus ala mereka. Contoh, ya, mungkin disuruh bertakbir 10.000 kali, bertasbih 1 juta kali misalkan, ya, sampai rusak itu mungkin alat pencet-pencet untuk zikirnya, ya. Wa alfadhin muayyanatin, dan lafaz-lafaz tertentu buatan mereka. Yaz'umu annaha tuzakki wa tuhadzib wa turabbin nufus. Mereka menyangka bahwasanya itu semua dapat mensucikan hati mereka, menjernihkan hati, ya, kemudian dapat mendidik jiwa-jiwa mereka, ya.
ila ghairi dzalika min ad-da'awi al-batilah, ya, dan berbagai macam, ya, apa namanya, sangkaan-sangkaan, ya, atau pengakuan-pengakuan mereka yang batil, ya, seruan-seruan mereka yang batil. Yaqulul 'allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Tazkiyatun nufus as'abu min ilajil abdani wa asyad." Kata beliau, mensucikan jiwa itu bukan perkara mudah. Sulit, perlu perjuangan yang ekstra. Lebih sulit dari mengobati badan yang terkena penyakit. Jauh lebih sulit. Tapi bukan berarti ini sesuatu yang mustahil. Maksudnya apa, jemaah? Ketika orang sakit, kemudian dia pasti akan berusaha untuk berobat, datang ke dokter. Separah apapun sakitnya, dia pasti akan berusaha mati-matian biar bisa sembuh. Meskipun harus mengorbankan seluruh hartanya, nggak ada masalah. Karena uang bisa dicari. Tapi kalau nyawa, kemana mau mencari? Ya, sehingga saking takutnya mati, dia akan korban semuanya. Hartanya habis pun ngutang, nggak masalah. Demi bisa kembali sehat. Jadi maksudnya apa? Perjuangannya besar. Berani berkorban apapun demi bisa sehat kembali. Mensucikan hati lebih sulit daripada itu. Jadi kita harus benar-benar berjuang untuk mensucikan diri kita. Dan istiqomah di atas jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zakka nafsahu birriyadati wal mujahadati wal khalwah. Barang siapa yang berusaha mensucikan dirinya hanya dengan sekedar olahraga di dalam tubuh yang pada tubuh yang sehat terdapat jiwa yang pada tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya. Harusnya kalau jiwanya bagus, sehat, tubuhnya insya Allah ikut. Mau contoh, jamaah, ketika seseorang jiwanya sakit, kena penyakit, suka iri, suka hasad, suka dengki, itu tubuhnya pasti akan sakit. Kenapa? Kan sumbernya dari hati. Tetangganya beli motor baru, muncul rasa nggak suka, lisannya ngomel-ngomel, ya, kemudian diikuti dengan perbuatan macam-macam. Besoknya lagi tetangganya dapat nikmat baru, ya, tetangganya dapat nikmat baru, misalkan punya anak, oh dia nggak punya anak, iri lagi. Besok lagi tetangganya dapat nikmat baru, dapat apa? Diumrohkan atau dihajikan oleh orang, masya Allah. Dia semakin sakit hatinya. Jadi orang yang hasad itu hidupnya nggak pernah tenang, justru yang dia hasati semakin enak hidupnya. Kenapa? Nikmatnya terus tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar sekalian tambah hasad hingga akhirnya nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak minum. Yang terjadi apa? Kurang makan, kurang tidur, sakit, meriang. Begitu masih ketika terbaring sakit, dia nggak pernah lihat dan dengar lagi tentang perkembangan tetangganya. Temannya datang jenguk, tapi judulnya ngerasani orang. Kamu tahu nggak perkembangan tetanggamu? Luar biasa sekarang. Punya usaha ini, punya usaha itu. Punya mobil ini, punya mobil itu. Semakin sakit. Akhirnya dia sesak nafas, kemudian mati. Dia lihat betapa besarnya pengaruh kesehatan jiwa terhadap kesehatan badan. Ya. Jadi utamakan kesehatan jiwa kita dulu. Ya insya Allah kalau jiwa kita sehat, badan kita sehat. Ya apalagi, ya pernah ada pernyataan seorang dokter, sebenarnya penyakit itu sumbernya dari hati. Pola pikir. Nah ketika kita belajar tazkiyatun nufus ini, ketika kita belajar sunnah Nabi yang mulia SAW, belajar agama Islam ini dengan baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, kita akan bisa mengolah hati kita. Ketika kita belajar tentang masalah sabar, akhirnya kita berusaha untuk sabar. Ya, kita bicara masalah prasangka, oh ternyata prasangka buruk itu nggak boleh. Prasangka baik yang seharusnya kita lakukan. Sehingga nanti kita akan terus mengalami perbaikan.
Ya, mengalami perbaikan. Jamaah, antum kalau perhatikan, Nabi yang mulia SAW itu nggak pernah sakit. Nabi itu sakit cuma 2 kali seumur hidup. Cuma 2 kali. Bayangkan. Jiwa beliau sehat. Ya, Nabi itu sakit cuma 2 kali. Ya, seumur hidup. Ya, seumur hidup. Yang pertama, sakit ketika beliau menerima wahyu. Sakit ya, karena ketakutan. Ya, ketakutan. Awal-awal. Ya, sehingga ditenangkan oleh Khadijah. Kemudian yang kedua, beliau itu sakit ketika akan meninggal dunia. Rasul sakit ketika akan meninggal dunia. Ya, adapun yang ketiga, beliau itu sakit karena disihir. Beliau pernah, berarti 3 kali, beliau pernah disihir. Ya, sakitnya karena disihir. Jadi dibuat apa namanya? Ya disihir. Ya mungkin di hati kita ada pertanyaan, Ustaz, ya, Rasul kok bisa disihir? Ya, Rasul juga manusia. Apakah Rasul nggak baca dzikir pagi petang? Baca. Tapi kenapa bisa disihir? Berarti dzikirnya nggak mantap. Bukan begitu. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu agar bisa turun syariat tentang penanganan orang yang terkena sihir. Itu tujuannya. Ketika Nabi pernah kena sihir, oh sekarang ada penanganannya, diruqyah, ya. Kemudian dimandikan dengan air daun bidara misalnya, atau dikasih minuman yang sudah diruqyah, untuk kemudian kalau kemudian cari di sekitar rumah atau di dalam rumah bukhulnya. Karena ketika bukhulnya itu dapat, maka sihir itu kan hilang, dibakar. Ya, bukhulnya harus dicari. Ya, kalau tidak di dalam rumah, di samping rumah, di belakang, di depan, atau samping kanan kiri, cari. Barangkali ada tanah yang barusan digali kelihatan, buka, itu ada bukhul, nggak usah takut. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bakar. Insya Allah si pengaruh sihir langsung hilang. Ya, jadi sehingga ada syariat tentang penanganan sihir. Ya. Nah, kemudian wal mujahadati wal khulwati allati lam yaji biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan olahraga. Jadi biar jiwanya suci, banyak olahraga pagi, siang, sore, malam olahraga misalkan. Mujahadah bersungguh-sungguh. Wal khulwat, dan melakukan khulwat. Ya, paginya ya pagi, siang, sore olahraga, malamnya menyendiri. Nah, di tempat yang gelap, khulwat misalkan begitu, meditasi. Ya. Dan itu tidak pernah datang dari Nabi yang mulia SAW tuntunan seperti itu. Huwa kal marid, maka orang yang kayak gini modelnya pengen mensucikan jiwa tapi melakukan cara-cara yang diklaim dapat membersihkan jiwa, cara alam mereka, menerka-nerka, mencoba-coba, padahal sudah ada caranya ya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tinggal mengikuti petunjuk beliau. Ya, ikuti arahan beliau. Ya, ikuti sunnah beliau. Orang yang model seperti ini kalau menempuh jalan selain yang dituntunkan oleh Nabi yang mulia SAW dalam mensucikan jiwa, maka ini permisalannya kal maridil ladzi yu'alidu nafsahu bi ra'yihi. Sama persis seperti orang yang sakit badannya, kemudian dia berusaha mengobati sakitnya itu dengan akalnya. Paham maksudnya? Jadi misal, si A sakit diare. Diare. Kemudian dipikir-pikir sendiri, kira-kira kalau sakit diare ini cocoknya makan sambal yang banyak. Misal, kita tambah diare. Ya, misalkan kalau sakit diare makan daun ini dan daun itu, coba-coba. Ternyata ya daunnya nggak cocok untuk dimakan manusia. Beracun misalnya, malah jadi mati. Itu maksudnya. Mencoba-coba sendiri, menerka-nerka sendiri. Ya tidak bisa. Kalau sakit urusannya kepada ahlinya. Ahli pengobatan siapa? Dokter atau sinse.
Dan itu perintah dalam Al-Quran. Tanya kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sakit kepala, apa obat yang cocok? Ya, jangan sakit kepala minumnya diapet. Ini kan berarti coba-coba. Tanya sama dokter. Ya. Wa aina yaqa'u ra'yuhu min ma'rifatit tabib. Ya, harusnya dia tanya kepada dokter, kenapa dia lebih mendahulukan akalnya dia. Ya. Lebih tahu mana dia dengan dokter? Ya lebih tahu dokter, karena dokter itu bidangnya. Jangan tanya. Sama halnya kayak bangun rumah, tapi tanyanya kepada bukan orang yang ahli di bidang bangunan. Tanya kepada siapa? Mungkin kepada misalkan tukang beca atau kepada nelayan, ya nggak nyambung. Itu bukan bidangnya mereka. Kemudian, farrusulu atibbaul qulub. Para rasul itu adalah dokternya hati. Para rasul disambung dengan para ulama itu mereka dokternya. Karena sakit itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Ada sakit badan, ada sakit hati. Sakit badan urusannya dokter. Sakit hati urusannya ulama, urusannya para rasul. Fala sabila ila tazkiyatiha wa salahiha illa min tariqihim. Maka tidak ada jalan untuk dapat membersihkan jiwa dan membuat jiwa ini bagus kecuali dengan menempuh jalan mereka. Menempuh jalannya para rasul. Wa ala aidihim. Ya, dan melalui tangan-tangan mereka. Wa bimahdhil inqiyadi wat taslim lahum. Ya, dengan memurnikan ketundukan dan kepatuhan kepada mereka. Jadi pokoknya manut. Manut sama siapa? Manut sama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wallahul musta'an. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat meminta pertolongan. Nah, wa aidan fa jami'ul a'mali allati laisa 'alaiha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam mardudatun. Demikian pula kata Syekh, semua amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi yang mulia SAW itu akan tertolak. Amalan apapun yang dilakukan, kalau tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada petunjuknya, tidak ada dasarnya, ditolak. Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, ya, melalui majelis zikir misalnya. Ya, berzikir disarankan. Tapi kalau sampai memerintah kepada orang untuk berzikir sebanyak 1000 kali, mana dalilnya? Karena orang berzikir itu tujuannya adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah tentukan dengan bilangan-bilangan tertentu, mana petunjuknya dari Nabi yang mulia SAW? Karena Al-Quran hanya mengatakan ingatlah Allah dengan pengingatan yang banyak. Maksudnya banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak membatasi. Rasul juga enggak memberikan batasan kecuali pada zikir-zikir tertentu seperti zikir setelah sholat 33 kali. Ada batasannya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sekali-kali dimodifikasi. 33 ditambahin 0 jadi 330 kali. Semakin banyak kayaknya pahalanya semakin besar. Jangan kayaknya agama itu tidak bisa diterka-terka. Itu udah sepaket dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita pelajari, tinggal kita ikuti, enggak perlu dimodifikasi, ya. Sehingga zikir boleh disarankan bahkan dalam agama, tapi caranya itu loh. Ya, Anda enggak dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Eman-eman waktunya, eman-eman tenaganya kalau ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya atau tidak ada bimbingannya dari kami, maka itu tertolak. Ya, mardudun ala sahibi. Qala al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah taala, al-Imam Sufyan ibnu Uyainah beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Nabi yang mulia SAW itu adalah al-mizan al-akbar. Perlu kita catat ini cuma. Beliau itu mizan al-akbar. Mizan itu artinya timbangan, al-akbar itu paling besar. Timbangan utama dalam hal ikhwal atau keseharian kita itu adalah Nabi yang mulia SAW.
Fa'alaihi tu'radul asya. Maka segala sesuatunya yang menjadi tolak ukur itu Nabi yang mulia SAW. Ala khuluqihi, tentang akhlak tolak ukurnya Nabi. Wasiratihi, ya sejarah kehidupan beliau jadikan tolak ukur. Wahadihi, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita ingin jadi orang baik, jadilah seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena baik menurut akal itu Bapak Ibu sekalian belum tentu baik menurut syariah. Ya, ikuti Nabi yang mulia SAW. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka barang siapa yang menetapi atau mengikuti Nabi yang mulia SAW, maka dia berada di jalan yang benar. Wa ma khalafa fahuwal batil, dan apa yang menyelisih petunjuk Nabi yang mulia SAW, maka itu adalah suatu kebatilan, ya, yang bertentangan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadikan beliau sebagai tolak ukur, sebagai parameter dalam setiap sikap, ucapan, tindakan, perbuatan kita, ya. Jadi bagaimana Nabi melakukannya, bagaimana contoh dari Nabi, maka itu yang harus kita perhatikan. Walihada wajaba 'ala man arada tazkiyata nafsihi an yujahida nafsahu 'alal ittiba. Kata Syekh, maka bila Anda benar-benar ingin mensucikan jiwa Anda, wajib bagi Anda untuk mengerahkan kemampuan Anda, ya, yujahidu nafsahu, bersungguh-sungguh untuk mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wal iktidai wat ta'assi bir Rasul sallallahu, mencontoh beliau, meneladani beliau, mengikuti beliau 100%, berusaha untuk mengikuti beliau, ya, sepenuhnya. Wal hadar minal muhdatsati wal muftaraat wat tara'iqal mubtada'at allati yadda'i arbabuha annaha tuzakkin nufus, dan benar-benar mewaspadai segala cara baru, segala jalan-jalan yang diada-adakan oleh orang-orang, ya, pada zaman sekarang, yang mereka menyangka bahwasanya cara-cara mereka itu atau inovasi-inovasi, klaim-klaim mereka itu bisa mensucikan jiwa. Ya, jadi ketika ada orang bilang cara ini dapat mensucikan jiwa Anda, maka katakan, ya, cukuplah Nabi yang mulia SAW sebagai panutan saya untuk mensucikan jiwa. Ya, untuk mensucikan jiwa. Berikutnya, al-qaidatul khamis. At-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun. Penyucian jiwa itu pada hakikatnya adalah takhliyah. Takhliyah itu membersihkan diri, beres-beres diri, dibersihkan. Dari apa? Dari kotoran, dari noda. Itu intinya tazkiyah. Wa tahliyah, setelah bersih, kemudian baru diisi dengan sesuatu yang baik. Dihiasi diri itu dengan sesuatu yang baik. Jadi ini butuh belajar memang. Kembalinya tetap kepada sunnah Nabi yang mulia SAW. Bersihkan jiwa kita dari segala noda, dari segala kotoran. Noda-noda kemaksiatan, noda-noda kesyirikan, noda-noda kebid'ahan, itu bersihkan. Dibersihkan. Kayak bersih-bersih HP dari sampah. Bersihkan. Begitu sudah bersih, berarti hati ini kosong sudah. Memorinya udah habis. Dimasukkanlah hal-hal yang dapat menghiasi hati kita tersebut. Itu namanya tahliyah. Jadi pakai kha sama pakai ha. Tahliyatun itu mengosongkan jiwa dari kotoran. Setelah itu baru tahliyah, dihiasi. Maka jiwa itu akan menjadi indah, Bapak Ibu sekalian. Kalau jiwa itu masih kotor, belum dibersihkan, maka sesuatu yang indah itu tidak akan terlihat indah karena masih ada kotoran di dalamnya. Ya, masih ada kotoran di dalamnya. Ya, misal sepeda ontel kecemplung sawah. Belepotan kan. Kemudian dipakai untuk lomba sepeda hias. Dalam kondisi kotor kayak gitu kemudian dihias, kasih hiasan macam-macam. Ya, tetap akan terlihat tidak bagus. Ya. Hiasan itu akan terganggu dengan pemandangan yang tidak sedap dipandang tadi atau dengan kotoran-kotoran yang ada.
Jadi bersihkan dulu sepedanya baru dikasih dihias. Maka hiasannya akan terlihat bagus. Itu ilustrasinya. Inna haqiqatat tazkiyati, hakikat pensucian jiwa itu adalah tahliyatun nafsi awalan. Tahliyah terlebih dahulu. Yaitu apa? Bitadhiriha anir roda'ili wal ma'asi wal dunub. Bersihkan jiwa Anda dari segala kotoran yang ada. Perangai-perangai yang hina. Kemaksiatan-kemaksiatan. Dosa-dosa. Dari semua kotoran. Roda'il itu kehinaan-kehinaan. Summa tahliyatuha ba'da dhalika bifi'li ta'at wal qurbat. Baru setelah itu hiasi jiwa kita dengan melakukan amalan-amalan ketaatan dan pendekatan-pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak gitu sia-sia. Ya, syirik masih bercokol di dalam hati. Ya, masih menyembah kepada jin, menyembah kepada dukun. Kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada gunanya. Sholat memang dia, sholat sekedar lepas dari kewajiban. Maksudnya tidak ada tanggungan. Tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Itu orang yang pergi ke dukun hanya cuma tanya barang saya hilang misalnya. Di mana barang saya? Tanyanya ke dukun. Itu langsung 40 hari sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk percaya kepada ramalan bintang. Ambil koran baca, wow inilah ada ramalan bintang nih. Ya, Anda lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya bintang Anda adalah bintang Virgo, misalkan begitu, maka Anda akan jadi orang yang untung terus, gak rugi-rugi, misalnya gitu. Anda baca itu nggak boleh, ya. Meskipun cuma hanya sekedar pengen tahu, nggak boleh, ya. Jadi ancamannya besar. Sholatnya nggak diterima 40 hari, ya. Meskipun dia sholat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, bayangkan bagaimana jiwa itu menjadi indah, bagaimana jiwa itu menjadi beruntung. Dia melakukan ketaatan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Masih kotor hati. Jadi dibersihkan, ya, dibersihkan. Nah, dan untuk membersihkan hati itu jemaah, ya, dari kotoran-kotoran, ya, khususnya kemaksiatan, dosa, adalah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah bingung. Terus gimana Ustaz cara membersihkannya? Ya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, bersihkan hati itu. Baru setelah itu kita isi dengan amalan-amalan ketaatan. Kok ternyata ya kita dalam melakukan amalan ketaatan itu muncul kotoran-kotoran lagi menempel di hati kita, bersihkan lagi, bersihkan lagi. Makanya Nabi perintahkan kepada kita untuk bertaubat dalam setiap harinya, beristighfar dalam setiap harinya, karena itu menggugurkan dosa. Ya. Kemudian, kama qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, maksudnya ini zakat. Ya. Ambillah dari harta mereka, apakah itu berupa binatang ternak atau berupa uang, ya, sedekah, yaitu zakat. Tutahhiruhum. Tujuannya ini bukan untuk mendoliminya, mendolimi orang yang punya harta tersebut, tapi untuk membersihkan mereka, ya, dari harta-harta yang mungkin tercampur dengan hartanya orang, ya. Membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Jadi membersihkan harta dari mungkin ada harta orang lain yang tercampur dengan harta kita. Contoh gampangnya, kita buka toko kelontong. Kemudian orang beli sayur. Dia bayar habis berapa? 9.500. Dia bayar uang 10.000. Masih ada kembali 500, betul ya? Meskipun itu sepele tapi itu uang dia. Tapi dengan entengnya orang itu gak apa-apa, gampang, besok-besok kalau belanja lagi, ya, nanti tinggal ditambahkan, ya. Tinggal ditambahkan 500 itu dengan belanjaan berikutnya. Ternyata lupa dua-duanya, nggak ada catatan, lupa. Itu berarti harta kita tercampur dengan harta orang lain. Cara membersihkannya dengan apa? Dengan sedekah, dengan zakat.
Ya, ada kalanya kita nggak sadar, ya ternyata kecampur dengan harta orang lain, maka dengan ya dengan dikeluarkan zakatnya, harta itu disedekahkan sekaligus untuk tuzakihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi zakat itu sebenarnya bukan untuk mendolimi orang yang punya harta, tapi untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Kalau harta tadi sudah, jiwa dibersihkan dari apa? Dari sifat kikir bin bakhil bin pelit. Kikir, bakhil, pelit, medit. Nggak tahu kalau bahasa Madura apa. Cerai. Nah, ya. Jadi tujuannya ini, ya. Lebih dahsyat lagi, bukan cuma zakat yang dikeluarkan, tapi dia juga senang sedekah. Masya Allah. Jadi antum kalau ingin jadi orang yang bahagia, lapang hatinya, perbanyak sedekah. Karena sedekah itu melapangkan dada. Bagaimana tidak jemaah? Ketika ada orang nggak bisa makan, kita kasih makanan. Hati kita senang. Jiwa kita bahagia. Kenapa? Karena kita bisa membantu orang ini. Bahagia, Masya Allah. Ada anak yatim, kita kasihani, kita belikan makanan dia. Dia bisa makan. Bahkan kita lihat dia makan. Masya Allah. Hati kita bahagia. Banyak yang bisa kita bantu. Alhamdulillah. Ya. Sehingga kita akan merasa bahagia. Kenapa? Karena kita dapat membantu mereka. Ya. Kemudian. Faqaulu ta'ala tutahhiruhum. Firman Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka, fi isyaratun ila maqamit takhliyati 'anis sayyiati bitathhiri minadz dzunub. Ayat ini memberikan isyarat, ya, bahwasannya perlu dilakukan takhliyah, pengosongan, ya, pembersihan diri dari as-sayyiat, ya, kemaksiatan-kemaksiatan, ya, dari hal-hal yang kotor, yaitu membersihkan diri dari dosa, ya. Tutahhiruhum, membersihkan jiwa mereka dari dosa, ya, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa sekaligus membersihkan harta. Wa qauluhu ta'ala wa tuzakkihim, yakni fihi isyaratun ila maqamit tahliyati bil fadail wal hasanat. Ya. Jadi dalam ayat ini kata Syekh, di dalamnya terdapat takhliyah dan tahliyah. Tahliyahnya, sisi pengosongannya dari mana? Ketika diturunkan perintah zakat ini tujuannya untuk mensucikan jiwa dari dosa. Karena memang zakat ini menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Dari sisi tahliyahnya bagaimana? Dari sisi penghiasan diri. Ketika kita ngasih zakat kepada orang lain, maka ini kan termasuk perbuatan baik. Ya, nggak ada ceritanya ketika kita ngasih orang kemudian dinilai oleh orang lain itu perbuatan buruk, nggak, itu perbuatan baik. Perbuatan mulia, berbagi kepada sesama. Ini namanya orang yang berjiwa mulia. Ya, jadi dibersihkan dari dosa dengan zakat itu, ya. Di antaranya mungkin ada uang orang yang keikut harta kita dan itu haram untuk kita makan, dosa. Sehingga dibersihkan dengan zakat, kemudian jiwa kita juga kemudian jiwa kita dibersihkan dari noda-noda dosa, kemaksiatan, sekaligus dihiasi dengan akhlak yang mulia, yaitu senang berbagi. Berbagi apapun itu, berbagi makanan, berbagi minuman, atau dikasih harta, ya. Fi isyaratun ila maqami tahliyati bil fadail wal hasanat, dengan amalan-amalan yang utama dan perbuatan-perbuatan yang baik, wa taqdimut tathhir ala tazkiyati min babi taqdimit takhliyati ala tahliyah. Nah, di sini ada rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat tathhir wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan mereka dan mensucikan diri mereka. Ini ada isyarat bahwasanya harus didahulukan itu adalah takhliyah. Dari ayat ini, ya, tutahhiruhum, membersihkan mereka dari apa? Dari dosa. Berarti bersihkan dulu baru dihiasi, ya. Jadi tujuannya zakat untuk membersihkan diri dari dosa. Begitu zakat ini keluar, ya, dikasihkan kepada orang yang berhak, maka ini menghiasi diri kita dengan amalan-amalan yang utama, ya, yaitu berbagi kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Kemudian, fala budda liman arada tazkiyata nafsihi, maka barang siapa yang menginginkan agar jiwanya itu bersih dan suci,
maka dia harus an yuqli'a awwalan anidz-dzunub. Dia harus melepaskan dosa-dosa dari dirinya. Allati tufsidul qalba, yang mana dosa-dosa ini akan dapat merusak hati. Ya. Jadi dosa-dosa itu akan dapat merusak hati. Wa tahjibu anhu nural hidayati wal iman, dan dosa itu akan menjadi sebab terhalanginya hati untuk mendapatkan cahaya petunjuk dan keimanan. Kenapa sulit menerima nasihat? Karena hatinya kotor. Kenapa sulit berbuat taat? Karena hatinya kotor. Jadi yang membuat orang itu malas sholat, malas ngeluarin zakat, malas puasa, itu hatinya bermasalah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sedangkan orang yang hatinya bersih untuk sholat dia ringan banget. Bahkan senang dengar adzan dia bahagia. Lebih bahagia daripada dia dapat sembako. Lebih bahagia daripada dia menerima gaji di tanggal muda. Jauh lebih bahagia. Ada panggilan adzan, oh dia bahagia sekali, Masya Allah. Ada adzan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kembali kepada hamba untuk bisa datang ke rumahmu menunaikan ibadah sholat. Masya Allah. Senang banget deh. Ya, antum kalau bisa sampai pada derajat ini luar biasa. Ketika ada panggilan adzan, antum bahagia banget. Lebih bahagia daripada ketika lebih bahagia, melebihi bahagia antum ketika antum sedang nelayan, ya, kemudian mendapatkan hasil yang tangkapan yang banyak. Itu kita pasti bahagia. Ah, ini lebih bahagia lagi. Ini luar biasa. Berarti iman kita meningkat, ya, kecintaan kita kepada akhirat meningkat. Ya. Tapi kalau biasa-biasa saja, maka ya, ya jangan sampai begitu ya. Apalagi lebih parah lagi kalau merasa berat. Duh, sudah adzan, sholat lagi, sholat lagi. Kapan nggak sholatnya? Ah, berarti pengen mati, ya sudah. Ya, berarti pengen disolati kalau begitu. Kemudian, itu ada jemaah ya. Ini mau Ramadan tuh biasanya orang itu ada mengeluh. Duh, puasa lagi, haus lagi, lapar lagi, lapar lagi. Aduh, mampus tak begitu. Naudzubillah ya. Padahal itu luar biasa keutamaannya. Dan itu bulan yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta akhirat. Bayangkan, ya, generasi salaf pada zaman dahulu, para ulama mereka berdoa minta dipertemukan dengan bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan itu masih 6 bulan lagi, setengah tahun lagi. Sekarang Ramadan berapa bulan lagi, Jemaah? 3 atau 4 bulan ya. Ini sekarang udah Jumadil Tsani. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, 3 bulan kurang. Ya, 3 bulan kurang. Ramadan. Ah, pertanyaannya, kita sudah doa belum? Agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka berdoa jemaah. Berdoa. Ya, berdoa agar bisa ketemu dengan bulan yang agung tersebut. Ini bulan yang spesial. Ya, di dalam hati-hati kaum muslimin, ya, bahkan sebagian orang, ya, ada yang pengen umroh di bulan Ramadan atau bahkan sekalian iktikaf di bulan Ramadan, ya. Kenapa? Ingin mengejar keutamaan, ya, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya luar biasa, ya. Yang tidak umroh pun juga sama, ya, dia menunggu-nunggu Ramadan ini karena pembebasan dari neraka besar-besaran, pahala diobral besar-besaran, ya. Jadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Kemudian, wa tahjibu anhu nurul hidayah wal iman. Kama qala Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba itu apabila melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka akan tertoreh, tertitik di dalam hatinya itu satu titik hitam. Jadi jemaah, satu kemaksiatan yang kita lakukan itu spontan ada satu titik hitam yang hinggap di hati kita. Bayangkan aja kayak kertas putih, kertas HVS itu,
kemudian kita bawa spidol hitam, ya, kemudian kita titikkan satu titik, tek, ngefek tidak? Ngefek tapi sedikit sekali, ya. Atau pena lah, kalau spidol kan terlalu terlalu besar. Pena, satu titik, tek, maka masih dominan warna putihnya. Tapi kalau kita titik terus tek 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 tek, mulai kelihatan ada hitam yang mengganggu putih. Semakin banyak titiknya, maka kertas itu sudah bukan putih lagi, tapi jadi hitam. Kayak itu perumpamaan hati. Satu kemaksiatan kita lakukan, satu titik di hati kita. Dua kemaksiatan, dua titik. Sampai memenuhi seluruh hati. Makanya kata Nabi, "Fa huwa naza'a wastaghfara." Kalau dia meninggalkan dosa tersebut dan beristighfar kepada Allah, dia bertaubat, suqila qalbuhu. Hatinya dibuat mengkilat lagi. Maksudnya, kayak coretan udah dihapus, udah bersih lagi. Ya, jadi makanya setiap dosa itu harus segera ditaubati biar gak banyak titik di dalam hati. Wa in ada zida fiha. Kalau dia berbuat kembali maksiat, ya, dan yang sebelumnya belum ditaubati, maka ditambah titik lagi, tambah titik hatta ta'luwa qalbah, hingga titik-titik hitam itu memenuhi hatinya, wa huwa ron, dan itu adalah ron yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Itu adalah ron, ya, titik-titik hitam yang ada di dalam hati-hati mereka disebabkan dengan apa yang mereka lakukan, ya, dari perbuatan maksiat. Summa yujahidu nafsahu 'alal istiksari minas shalihat allati tazku biha nafsu. Kemudian dia memerangi dirinya atau bersungguh-sungguh mengerahkan segala daya dan upayanya untuk memperbanyak melakukan amalan-amalan ketaatan yang dapat menjadi sebab bersih dan sucinya hatinya. Kama qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah itu akan selalu bersama dengan orang-orang yang suka berbuat baik, suka berbuat ihsan. Jadi kalau Anda jadi orang baik, maka berbahagialah, Anda akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dibimbing, Anda akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Fattazkiyatu wa in kana asluha an-nama wal baraka wa ziyadatul khair." Maka pensucian jiwa meskipun aslinya itu adalah an-nama. An-nama itu tumbuh dan berkembang. Al-barakah, ya, keberkahan. Wa ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Fa innama tahsulu bi izalatis syarr, maka itu bisa didapatkan dengan menghilangkan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Falihada sharat tazakki yajma'u hada wa hada. Dengan demikian maka menjadi bersihlah jiwa orang tersebut, ya, menjadi bersihlah jiwa orang tersebut. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullahu taala inda qaulillahi taala, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang firman Allah Subhanahu wa taala, balillahu yuzakki man yasha. Allah itu akan mensucikan jiwa orang yang Dia kehendaki, ai bil imani wal amalis sholih. Jadi Allah itu akan membersihkan jiwa orang yang Allah kehendaki dengan keimanan. Allah berikan keimanan, Allah kokohkan keimanan dia, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang itu untuk beramal soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika keimanan telah mengakar kuat di dalam dada kita, ya, dan kita dimudahkan untuk berbuat taat, beramal soleh, maka yakinlah sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu ingin membersihkan jiwa kita dari segala noda, dari segala kotoran. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Selamat dari berbagai macam kotoran yang ada, baik syirik, bid'ah maupun kemaksiatan. Ya. Wa bit takhalli 'anil akhlaqi ar-radilah. Mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak yang hina atau rendahan, wa tahalli,
dan menghiasi jiwa bisifatil hamidah dengan sifat-sifat yang utama, sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang mulia. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu sekalian? Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa untuk membersihkan hati diantaranya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulah. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, sudah antum tulis atau terlalu cepat? Baik. Ya. Di buku ada, di buku. Namanya? Nih. Ini bisa antum foto nih. Ini doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya. Oh, Masya Allah, pertanyaan bagus ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz. Ya, saya maafkan. Bagaimana ya sikap kita apabila ada orang yang hasad kepada kita? Saya maafkan. Bagaimana sikap kita, Temah? Sikap kita ketika ada orang yang hasad kepada kita, antum yang pertama berbahagialah. Kenapa bahagia? Karena nikmat antum akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti. Karena antum tidak hasad, antum dihasati, berbahagialah. Nikmat antum akan ditambah sehingga antum jangan sedih. Tuh dihasati, antum malah gak bisa tidur, jangan, berbahagialah. Ya, karena apa? Pertanda rahmat Allah akan banyak turun kepada antum. Ya, sehingga antum jangan sempit dada. Ya. Kemudian jamaah jangan menceritakan kenikmatan yang kita dapat pada orang itu. Ya, agar dia tidak semakin hasad, kasihan. Jadi jangan malah diceritai, biar mati sekalian Ustaz. Ya jangan. Kan gitu tadi katanya biar mati ya. Ya jangan, kasihan. Jangan diceritakan kepada dia. Juga jangan cerita kepada orang lain yang mungkin akan cerita kepada dia nanti. Jangan. Iya. Kemudian sembunyikan nikmat itu agar tidak sampai terlihat sama dia, agar tidak semakin sakit hatinya. Kalau untuk kita sendiri tidak ada masalah. Antum tetap lebar hati aja. Karena nggak ngefek pada antum. Jadi jamaah, apapun yang Allah ingin kasihkan kepada antum akan sampai meskipun orang lain tidak ingin, tidak rela, tidak ridho untuk sampai kepada antum. Lama ni alima a'taita wa la mu'tiya lima a'tata. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang ingin Allah berikan kepada kita, dan sebaliknya tidak ada yang bisa memberi kepada kita kalau Allah berkehendak untuk menghalangi. Allah nggak ingin ngasih, tapi orang maksa mau ngasih, nggak bakal ada. Bahkan terkadang itu sudah di tangan kita, belum kita makan, ternyata disambar sama burung, berarti bukan rezeki kita. Ya, demikian. Kemudian nasihati orang tersebut, ya, bahwasannya kalau kamu hasad, ya bisa kita sendiri atau orang lain, ya minta tolong sama orang lain, nasihati. Karena ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat. Diingatkan, ya, dengan bahasa yang baik, ya, yang pada intinya pahamkan kalau dia itu hatinya sedang sakit dan dia itu nggak ada untung-untungnya kalau bersikap hasad. Hidupnya akan semakin melarat, jiwanya semakin sempit, bahkan bisa berakhir dengan kematian.
Sudah begitu, ruginya lagi pahala dia akan terkikis kepada orang yang dihasati. Kenapa? Karena orang yang hasad itu jamaah, biasanya mulutnya itu akan bertindak, bahkan tangannya dan kakinya akan bertindak. Tetangga baru beli mobil, OTR, on the road, dari dealer, Masya Allah. Datang malam-malam, didoret itu mobil dari depan ke belakang. Set, pakai kuncet, pakai paku. Atau banyak dicopot satu bawa pulang. Lumayan. Jadi orang yang hasad itu ngeri perbuatannya. Karena saya nggak sukanya dia kadang main fisik. Tahu-tahu mukul kita tanpa sebab. Itu kan dolim. Ban mobil kita yang dicopot itu kan dolim. Dan kedoliman itu kegelapan pada hari kiamat. Itulah sebabnya dia bangkrut. Ya, nikmat dia nggak tambah, dia malah berbuat dolim, dan kita bersabar atas kedoliman itu, kemudian akan ada tuntutan nanti di akhirat. Antum bilang kebalikan ban saya, waduh ketinggalan di dunia. Gak ada jalan lain kecuali kita ambil pahala dia. Nah, enak gak? Di dunia ditambah nikmat, di akhirat dikasih pahala. Ya? Jadi bersabarlah. Ya, dan dinasihati memang orang itu harus dinasihati. Ada sebuah syair yang bagus yang seingat anak Imam Syafi'i yang mengatakan ini. Ala kul liman dhallali hasida. Katakan kepadaku, siapa sih orangnya yang selalu hasad kepadaku? Siapa? Siapa orangnya? Yang mana? Atadri ala man asa'tal adaba? Kamu tahu nggak kepada siapa sih sebenarnya kamu itu berlaku kurang ajar? Asa'tal adaba ma'allahi fi hukmi. Sejatinya kamu itu telah bersikap kurang ajar bukan kepada saya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu merasa tidak rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hukumnya Allah. Allah tentukan ngasih saya mobil, ngasih saya motor, ngasih saya rumah, tapi kamu nggak ridho. Berarti kamu kan nggak ridho dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhzaka rabbi bi anzajani. Akhirnya karena Allah marah karena kamu nggak terima terhadap pemberian yang Allah berikan kepada saya. Akhirnya Allah menghinakan kamu dengan semakin menambah kenikmatannya kepadaku. Wasadda alaika wujuhat talabi. Dan ditambah lagi karena Allah marah, Allah Subhanahu wa taala akan menutup rapat-rapat pintu-pintu permintaan dari dirimu. Bayangkan jemaah. Yang dihasad ini pada tambah terus. Dia yang hasad hatinya sakit, bahkan merembet ke badan, kemudian dia berdoa minta ini, minta itu, doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hatinya sakit. Rugi tidak? Rugi. Ya, maka dari sini jamaah jangan pernah berpikir untuk bersikap hasad kepada orang lain. Ya, ya. Termasuk dalam fisik. Ini ikhwan ini Masya Allah fisiknya tinggi, putih, ya. Kemudian bagus badannya, misalkan gitu, ganteng misalkan. Ya. Kita pas-pasan begini, ya nggak usah iri. Itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Si A ini istrinya cantik, istri saya kok kurang cantik, ya jangan iri. Ya tuh tinggal nikah lagi kampun. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya berobat kepada orang yang memiliki khodam? Orangnya bilang sendiri. Secara lahiriah, memiliki khodam secara lahiriah. Pengobatan dengan pemijatan dan minum herbal. Saya sudah mengingatkan teman saya yang sakit agar tidak berobat pada seperti itu. Jadi jemaah, kalau memang ada khodam pada diri, jadi gini, pertama jemaah, jin itu tidak akan pernah mau untuk memberikan pelayanan kepada manusia kecuali manusia ini menuruti dulu keinginan dia. Mungkin dengan menyembelih ayam hitam dipersembahkan kepada dia. Semakin besar tingkat kesyirikannya, semakin besar pertolongan atau bantuan jin yang diberikan pada orang tersebut. Dan ketika jin itu ngaku misalkan bahwasanya aku akan membantu kamu beribadah kepada Allah, itu bohong. Jamaah, jin itu juga terkena beban syariat kayak manusia.
sakolain namanya, dua makhluk yang kena beban ibadah, manusia dan jin. Sehingga kalau jin itu betul-betul jin muslim, jin yang bagus dengan keimanannya, maka dia nggak akan pernah gubris manusia. Karena dia juga sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak pernah nawarkan diri untuk bantu. Ya. Dan yang bantu manusia itu awal-awalnya dia terkesan bantu, tapi dia punya maksud yang lain. Ya. Makanya kayak dukun itu, dia akan semakin sakti kalau penghambaan dia kepada setan semakin kuat. Semakin sakti. Kenapa? Dibantu banyak jin. Ya, tingkat kesaktiannya semakin tinggi. Semakin kufur semakin sakti. Sehingga macam-macam. Tulis Al-Quran dengan darah haid, na'udzubillah. Tulis Al-Quran dibalik. Kemudian kalau berani, na'udzubillah, nginjek Al-Quran sambil BAB semakin kuat. Luar biasa. Itu kekufuran. Mengeluarkan seseorang dari Islam jelas. Ya, mengerikan. Maka jamaah, kalau memiliki khodam, ya, dan dirasa memang ya sepertinya ada, maka ruqyahlah dengan ruqyah mandiri. Perbanyak baca Al-Quran. Kemudian makan kurma ajwa, ya, 7 butir kurma ajwa. Ya, kemudian perbanyak berbuat taat sehingga dengan sendirinya dia akan meninggalkan diri orang itu. Kenapa? Nggak bisa diajak kerja sama. Dia putus asa. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Ya, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan perlindungannya kepada kita. Ya. Syariat sudah memberikan solusi. Jangan dipijit. Ya, jangan dipijit. Ya, tapi dengan ruqyah mandiri. Jangan minta diruqyah. Nanti akan hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jangan pernah minta diruqyah. Kalau ngeruqyah diri sendiri boleh. Kan kita nggak minta. Ya, kalau minta tolong sama orang, tolong saya sakit, tolong diruqyah, jangan. Ya, karena kita kalau bahasa mudahnya kita nggak akan dapat tiket masuk surga tanpa hisab. Berarti kalau masuk surga nanti harus nyicip neraka terlebih dahulu. Meskipun nyicip. Tapi siapa yang kuat dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Jadi kita semuanya pengennya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, spontan masuk surga, alhamdulillah. Begitu. Ya, begitu caranya, ya. Menjadi syariat, ya, perbanyak berbuat taat, perbanyak baca Al-Quran, karena dengan demikian jin itu nggak akan betah, jin itu akan lari, ya, karena sebagaimana manusia jamaah, manusia itu nggak bisa bergaul manusia yang baik itu nggak bisa bergaul dengan manusia yang buruk. Kenapa nggak nyambung? Karena al-arwahu junudun mujannadah. Kata Nabi, roh-roh itu dipasang-pasangkan. Ketika antum terbiasa bergaul dengan orang baik, ketemu dengan orang buruk, antum nggak akan betah. Antum pasti lama-lama akan minggir. Ya, mengasingkan diri antum. Ya, kenapa? Nggak akan pernah nyambung. Ya, sedangkan kalau orang jahat ketemu dengan orang jahat nyambung banget. Ketemu dengan orang baik sama nggak nyambung, mereka merasa risih. Ya, kata Nabi, memang ruh itu dipasang-pasangkan. Orang baik senangnya dengan orang baik, orang jahat senangnya dengan orang jahat. Kenapa? Klop. Saling mendukung satu dengan yang lain. Maka pastikan teman-teman kita adalah teman-teman yang baik, ya. Makanya kata Nabi, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Kalau bersahabat dengan orang kafir jangan. Jangan. Tapi jangan disalahpahami kemudian kita nggak boleh bermuamalah dengan orang kafir, tidak. Kalau bermuamalah sekedar hanya sebatas urusan bisnis boleh, tapi jangan menaruh rasa cinta di hati kepada orang-orang kafir, nggak boleh. Ya, kita loyal kepada orang kafir nggak boleh. Ya, sebatas urusan bisnis, ya, karena mungkin dia punya barang yang kita butuhkan, ya nggak apa-apa. Kita jual beli sama dia tidak ada masalah. Tapi jangan ada rasa cinta di dalam hati untuk orang-orang kafir. Ya, karena mereka beda. Ya, mereka ahli neraka sedangkan orang-orang mukmin ahli surga. Beda level. Ya. Kalau mau mengajak mereka beriman maka bagus, dakwah. Ya. Ya, jadi sambil urusan dagang sambil didakwai untuk masuk ke dalam agama Islam, maka ini baru bagus. Ya. Dengan harapan dia masuk ke dalam agama Islam dan semoga ya menjadi saudara seiman. Hadza wallahu taala alam bisawab. Demikian yang dapat kita sampaikan jemaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.